لا إله إلا الله محمد رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، خصوصا لشيخ المؤلف هذا الكتاب المبارك، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، ولمشايخنا ومعلمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وللفتوح العلم والحكم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبسنة المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkhusus guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Azmi, mohon izin Pak Yai, para jamaah sekalian, orang-orang tua saya yang hadir pada kesempatan subuh Ahad hari ini, dan juga sahabat kami Al-Ustadz Amin Ma'ruf, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan subuh hari ini. Kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas terkait dengan keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat. Akan kita maksimalkan sampai menunggu waktu syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai',
dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, maka tatkala salat telah diselesaikan, telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka dan berzikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Para jamaah sekalian, ayat ini menjadi dalil bahwa diwajibkannya melaksanakan sholat Jumat. Dahulu sholat Jumat itu sama dengan seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sholat dulu, setelah itu baru khutbatain, 2 kali khutbah. Akan tetapi dirubah, khusus untuk Jumat dilaksanakan khutbah dulu, baru setelah itu sholat. Sebab ketika dilaksanakan sholatnya lebih dahulu, setelah sholat itu maka banyak yang pulang, banyak yang setelah sholat langsung pulang, langsung pergi. Maka diganti sholatnya setelah khutbah. Jadi khutbah terlebih dahulu, baru sholat. Nanti akan kita ketemukan. Dan keistimewaan-keistimewaan di hari Jumat dan melaksanakan sholat Jumat. Wa akhraja al-Qadha'i wa Ibnu Asakiri, telah mentakhrij Imam Al-Qadha'i dan Ibnu Asakir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul fuqara'i. Jumat itu, melaksanakan sholat Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir. Jadi kalau ada orang yang punya uang, dia pasti melaksanakan haji, dia bisa umroh. Bagaimana orang-orang fakir yang tidak punya uang, yang tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, maka Allah siapkan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir. Bila dia melakukan ibadah-ibadah dan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan pada hari Jumat, maka dia bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebab dia tidak punya kesempatan dan dia nggak punya uang. Kalau dia punya uang, dikasih kesempatan, dia pasti haji. Cuma karena uang yang nggak ada, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka Allah siapkan pahala untuk orang-orang fakir itu, yaitu pada hari Jumat. Ya. Wasyafi'i wa Ahmadu an Sa'id bin Ubadah, dan juga telah mentakhrij Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari sahabat Sa'id bin Ubadah, sayyidul ayyami indallahi yaumul jumu'ah,
pimpinan para hari itu, sayyidnya pimpinan hari itu adalah hari Jumat. Wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Dan hari Jumat itu lebih agung daripada hari nahar, hari menyembelih Idul Adha, wa yaumil fitri, dan lebih agung daripada Idul Fitri. Kalau kita menyambut Idul Adha, Idul Fitri itu luar biasa. Kita beli baju baru, kita mandi pagi-pagi, kita persiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Padahal bila dibandingkan dengan hari Jumat, lebih agung hari Jumat, lebih mulia hari Jumat ketimbang Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya bila kita begitu berupaya semaksimal mungkin ketika melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha, harusnya kita lebih bagus lagi ketika datang hari Jumat. Karena di sisi Allah itu hari Jumat adalah pimpinannya para hari. Bahkan nanti kita akan dapati orang-orang yang meninggal pada hari Jumat, malam Jumat, itu berbeda dengan orang-orang yang meninggal selain hari Jumat dan malam Jumat. Saking agungnya, saking hebatnya hari Jumat. Ya, tetapi ketika orang yang meninggal pada Idul Fitri, Idul Adha, itu biasa-biasa saja, tak sebanding dengan orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena saking agungnya hari Jumat ini di sisi Allah. Wa fihi khamsu khisalin, dan pada hari Jumat itu pula ada 5 peristiwa. Pada hari Jumat ini ada peristiwa-peristiwa. Yang pertama, khalaqallahu Adama. Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumat inilah Allah menciptakan Nabiullah Adam. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi, dan pada hari Jumat pula dikeluarkan Nabi Adam itu dari surga ke muka bumi. Diusir Nabiullah Adam pada hari Jumat. Wa fihi tuwfiya, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al ithman aw qati'a rahim. Dan pada hari Jumat ada satu waktu, ada satu tempat, la yas'alul 'abdu, tidaklah meminta seorang hamba fiha, pada waktu itu, pada saat itu, pada saat itu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah langsung memberikan apa yang dia minta. Jadi Allah siapkan satu waktu. Nanti berbeda pendapat para ulama kapan waktu itu, kapan tempatnya, waktunya di mana. Ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita meminta pada saat itu, illa aqwahu iyyahu, kecuali Allah langsung tunaikan langsung, Allah jawab langsung doanya, permintaannya dikabulkan sama Allah. Syaratnya malam yas'al ithman aw qati'a rahum, selama dia tidak meminta hal-hal yang bersifat keburukan. Artinya dengan doanya dia tidak membuat celaka saudaranya, dengan doanya dia tidak meminta keburukan-keburukan. Au qati'a rahim, dan selama orang itu tidak memutus hubungan silaturahim. Jadi yang pas itu bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat juga nanti akan ditegakkan peristiwa besar,
yaitu hari kiamat. Ya, ini hari apa nih? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 5 hari lagi. Ya, kalau Jumat besok ya. Kalau yang belum nikah, ya buru-buru nikah, lumayan 4-5 hari. Cuma nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Yang jelas disebutkan nanti terjadinya kiamat itu hari Jumat. Banyak para peramal-peramal yang meramalkan akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Ya, banyak ya. Di Indonesia ini paranormal yang mereka meramalkan hari kiamat. Tetapi sebelum kiamat itu datang, orang itu sudah lebih dulu kiamat terhadap dirinya, meninggal dunia. Nah, jadi kalau yang mau meninggal, coba-coba aja ngeramal hari kiamat. Jangan coba-coba ngeramal kiamat sebelum kiamat datang, orang itu udah lebih dulu meninggal dunia. 2012 ya, 12 sampai dibuatkan dokumenter film hari kiamat, bisa naik pesawat dan akhirnya selamat. Kan lucu jadinya. Wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musyfiqun min yaumil jumu'ati. Tidaklah dari malaikat muqarrabin yang senantiasa dekat dengan Tuhan, wala sama'in, dan malaikat-malaikat yang ada di langit, wala ardin, malaikat yang ada di muka bumi, wala rihin, malaikat yang mengatur angin, wala jabalin, malaikat penunggu-penunggu gunung, wala hajarin, malaikat yang ada di setiap batu, illa wa huwa musyfiqun min yaumil jumu'ati, kecuali secara keseluruhan para malaikat itu berbelas kasih pada hari Jumat. Saking hebatnya hari Jumat, saking agungnya hari Jumat, dan diharapkan mendapatkan keutamaan, kemuliaan hari Jumat, para malaikat itu mereka berbelas kasih pada hari Jumat. Nah, biasa di masjid-masjid kalau Jumatan itu ada Jumat berkah ya. Yang bagus kalau sedekah itu pagi, Pak ya, yang bagus itu pagi. Kita antar ke rumah, kita antar dari pintu ke pintu. Jadi ketika dia mau berangkat kerja, mestinya dia dagang, mestinya jualan. Begitu mereka buka pintu, ada beras di depan pintunya, ada uang, ada sejumlah uang untuk beli sayurannya. Akhirnya dia maksimal tuh bisa ibadah di hari Jumat, nggak perlu ke pasar, nggak perlu berdagang, nggak perlu bertani. Orang-orang dulu tuh kan bukan pekerja seperti sekarang kantoran. Orang dulu itu mereka dagang, mereka keliling, mereka tani, mereka jualan sayur. Khusus hari Jumat mereka libur. Orang-orang tua kita tuh kalau hari Jumat mereka libur. Kenapa? Waktunya itu memang dikhususkan untuk ibadah kalau hari Jumat. Wa Muslimun wa Abu Dawud an Abi Musa al-Ash'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentakhrij Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari Abi Musa al-Ash'ari bahwasanya telah mendengar Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imam ila an tuqda as-salah. Bahwasanya sesungguhnya waktu diijabahnya, diterimanya doa, ditunaikannya doa adalah antara duduknya imam ketika dia khutbatain, 2 khutbah, ila an tuqdas shalah, sampai ditunaikannya salat. Jadi ketika khatib dia sudah khutbah yang pertama, lalu dia duduk. Nah, disitulah
waktu yang mustajab untuk berdoa. Angkat tangan kita, membaca hamdalah, baca sholawat, lalu kita meminta kepada Allah. Sampai kapan? Ila antuqdas shalah, sampai ditunaikannya sholat. Kalau sholat sudah dikerjakan, sudah selesai waktunya untuk meminta itu, disitulah waktu yang mustajab. Jadi angkat tangan kita tuh kalau kita sedang mendengarkan khutbah, ketika imam duduk mau khutbah yang kedua, angkat tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa minta di situ? Illa aqtahu iyyahu. Kecuali Allah tunaikan apa yang dia minta. Dikasihnya cash, Pak, nggak ditunda. Kalau kita minta dengan ketulusan hati sesungguhnya, maka Allah menunaikannya langsung secara tunai, cash, tanpa ditunda-tunda lagi. Wa Ahmadu wa Tirmidzi an Ibni Umar, dan telah mentakhrij Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw laital jumu'ati illa waqahullahu ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang meninggal, kalau disebut muslim, yang muslimat sudah pasti ke bawah. Kalau disebutnya muslim laki-laki, yang muslimah perempuan itu otomatis secara sudah ikut. Jadi siapa saja yang meninggal, orang muslim, muslim laki-laki dan muslim perempuan, yang dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahullahu ta'ala fitnatal qabri, kecuali Allah hindarkan pada orang itu siksa-siksa kubur, fitnah kubur. Jadi saya dapat cerita dari saya punya guru Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam, itu di Kalimantan Selatan, itu di Martapura, itu ada satu area yang khusus dikuburkan di tempat itu orang-orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat. Selain orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat, itu nggak boleh dimakamin di situ. Ya, di Kalimantan, Pak. Jadi ada satu tempat, satu area perkuburan, itu yang dimakamin di situ adalah orang-orang yang meninggal hari Jumat dan yang meninggal pada malam Jumat. Kenapa dikhususkan itu? Sebab orang ini diyakini dia nggak dapat siksa kubur, nggak ada fitnah kubur, diringankan kubur azabnya, itu nggak ada, diangkat fitnah kuburnya sama Allah. Kalau dimasukin sama orang-orang yang meninggalnya itu bukan pada hari Jumat, bukan meninggal pada malam Jumat, maka kasihan ini orang lagi tidur enak, adem, tenang gitu ya, tetangganya lagi dipukulin sama malaikat, jerit-jerit, aduh sakit gitu. Kayak kita lagi di rumah, kita lagi tidur malam-malam, lagi istirahat, tetangga kita ribut, tetangga kita berantem, kitanya keberisikan gitu, nggak enak kedengerannya. Nah, dikubur juga begitu, Pak. Jadi orang-orang salih itu ada yang disebut dengan ikhtiyarul buqa, memilih tempat kubur. Kita sekarang masih hidup, yang bagus kita milih, kita pesan sama anak kita, sama istri kita, nanti kalau bapak meninggal, bapak kuburinnya di sini. Kita sudah siapkan tuh area, Pak. Yang bagus kita beli lahan sendiri, Pak. Kalau mau gitu ya, kita beli lahan sendiri khusus keluarga kita. Atau ya kalau seperti almarhum Pak Soeharto itu kan dia sudah pesen tuh
sudah siapkan itu ikhtiyarul buka min da'bis salihin. Kebiasaan orang-orang saleh itu, dia kalau meninggal dia pesan sama santrinya, sama muridnya. Coba kita lihat para wali-wali songo itu, kalau dia sudah selesai berdakwah, banyak sudah yang masuk Islam, murid-muridnya itu sudah banyak yang berdakwah, dia ujlah, dia naik ke atas gunung. Itu mindak bis salihin. Kebiasaan orang-orang soleh itu begitu. Dia ujlah, meninggal di situ, dia dimakaminnya di situ. Itu pasti posisinya dia tinggi. Sunan Surut Syarif Hidayatullah Gunung Jati, kalau yang pernah masuk ziarah ke atas tuh, itu tinggi sekali Pak. Apalagi yang Muria Pak, yang pernah ziarah ke Sunan Muria. Nah itu kalau nggak kuat dia naik ojek, turunnya naik ojek lagi, karena memang tinggi. Itu dia memilih tempat meninggalnya. Jadi bagus itu kalau mau kita pesan sama istri kita, kita udah siapin baju, kain kafan, kain umroh yang kita pakai. Nanti kalau bapak meninggal, ini kain kafannya, kain umroh. Atau baju yang biasa kita pakai untuk ibadah, untuk salat tahajud. Silakan, bebas, yang kita suka yang mana. Silakan pilih aja mana baju yang sering kita pakai ibadah, mana pakaian yang sering kita untuk sholat malam. Warnanya hitam Pak Ustadz, ya nggak apa-apa hitam, nanti dibungkus lagi pakai kain kafan gitu. Itu mindak bis salihin. Sehingga banyak para sahabat itu ketika meninggal, bahkan musuh-musuh Islam sekalipun, ketika mereka meninggal, mereka minta dipakaikan gamisnya Nabi, mereka minta dipakaikan sorbannya Nabi, berharap gitu dikubur dia nggak disiksa. Nah orang-orang yang meninggal pada hari Jumat, meninggal pada malam Jumat, diangkat azab kubur, fitnah kubur sama Allah. Nggak ada Pak. Kalau nggak percaya silahkan buktikan Pak. Jadi kalau boleh milih gitu, meninggalnya hari Jumat dan malam Jumat, minta sama Allah, ya Allah wafatkan saya hari Jumat atau malam Jumat. Boleh Pak. Kita kan nggak minta buru-buru, kita mintanya ya Allah wafatkan saya hari Jumat dan malam Jumat, mintanya gitu kalau wafat. Berbeda Pak orang yang meninggal hari Jumat pada selain hari-hari Jumat. Hadisnya sahih, nggak ada siksa kubur. Banyak ya peristiwa-peristiwa yang ghairu makul, di luar akal, yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat itu dikubur sudah sekian puluh tahun, dipindahin, dibongkar masih utuh. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh, masih bersih. Banyak orang-orang saleh. Jadi orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat itu memang pilihan Pak. Nggak semua orang dapat, nggak semua orang bisa. Padahal kalau kita lihat ibadahnya biasa-biasa aja. Kalau kita lihat nggak ada yang spesial, nggak ada yang istimewa. Tetapi kenapa bisa dia meninggal hari Jumat, malam Jumat? Kita taunya cuma suuzon aja sama dia. Dia mah nggak sholat berjamaah, nggak pernah sholat. Zahirnya kita nggak tahu. Ada amalan kebaikan yang Allah sayang, Allah suka sama dia. Ketika di jalan ada paku, dia ambil paku itu, dia pinggirin. Bisa jadi Allah suka dengan perilaku hamba tersebut. Allah senang sama orang itu karena khawatir ada hamba Allah yang lewat, nggak punya uang, bannya bocor. Akhirnya dia singkirkan itu paku, ranting. Karena memang kita nggak boleh meremehkan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu. Jangan meremehkan kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil, pada saat itu Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya.
orang yang dipandang sekali saja dengan pandangan kasih sayang sama Allah, maka orang itu akan mendapatkan rahmat min ahlin najah, orang termasuk orang yang selamat. Jadi kalau minta, berdoa, jangan dilupa ini. Kita kan bakalan meninggal, bakalan menyusul orang-orang yang lebih dahulu, meninggal lebih dahulu. Cuma permasalahannya kita kan nggak tahu meninggalnya di hari apa, lagi apa, sedang ngapain. Meskipun orang itu nanti bakal meninggal dengan kebiasaannya masing-masing. Orang yang rajin ibadah, maka meninggalnya sedang ibadah. Orang yang suka maksiat, maka agak sulit dia meninggal sedang dalam keadaan ibadah, kecuali bukan karena rahmatnya Allah. Maka kita minta nih, ya Allah wafatkan saya hari Jumat atau malam Jumat. Kalau hari Jumat itu meninggalnya baik, kenapa kok Nabi Muhammad meninggalnya nggak hari Jumat, justru hari Senin? Buat Nabi nggak ada persoalan meninggal di hari apa aja. Bahkan kan sahih, Nabi itu didatangi malaikat itu kalau nggak mau meninggal, emang masih mau hidup, dikasih pilihan. Tapi enggak, kalau sudah waktunya ya meninggal. Nabi nggak mau mengulur-ngulur waktu gitu. Kelamaan juga nggak enak, Pak. Kalau kita umurnya udah 80, 90, masih aja doanya, ya Allah panjangkan usia saya. Mau ngapain? Jalan udah nggak enak, makan udah nggak boleh banyak-banyak, makan dipilihin, udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Umur 80, 90 masih mintanya panjang umur. Secara syariat sih nggak masalah, tidak mengapa gitu ya. Cuma kalau minta, ya Allah wafatkan saya meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Jadi buat Nabi itu nggak penting, Pak, meninggal di hari apa aja, karena maksum, terpelihara dari melakukan kesalahan, nggak ada dosa ya, diampunin dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang dulu dan yang akan datang itu nggak ada dosa buat Nabi. Dari sejak dilahirkan udah terpelihara dari melakukan kesalahan. Jadi jangan ada pikiran kalau Nabi kecilnya sama kayak kita, ngelemparin pohon mangga orang. Ya ada sendal yang bagusan dibawa, ya namanya anak kecil gitu kan. Kita kan suka begitu, masuk kecil sama anak-anak, teman-teman sekolah, ada makanan apa kita ambil aja, ya nggak boleh, jangan. Nabi itu terpelihara dari melakukan kesalahan. Sejak beliau dilahirkan nggak pernah melakukan kesalahan. Sekalipun melakukan kesalahan, kesalahan itu menurut para mufassir ya wajar lah. Ummi Maktum yang buta ketika minta nama Nabi sedang berdakwah di kalangan pembesar-pembesar kaum Quraisy, datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, ditegur langsung, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, datang kepadamu orang yang buta. Nabi, bahasa kita, buang muka. Sebetulnya meskipun Nabi buang muka, ya kan Ummi Maktum nggak ngeliat gitu ya, buta, nggak menjadi persoalan. Tapi buat Allah itu nggak bagus gitu, tetap ditegur sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada guru yang mengatakan ini kalau sholat dihindari, Pak, bacaan ini, Pak, abasa wa tawalla. Kenapa? Kecuali memang dia khatmil Quran ya, mau nggak mau mesti dibaca. Kenapa? Nggak tega, Pak, Nabi yang dicintainya itu ditegur sama Allah, nggak sampai hati gitu. Jadi kalau sholat dihindari ini bacaan abasa wa tawalla. Jadi kalau mintanya meninggal hari Jumat. Qala Al-Yafi'i, berpendapat, berkata Imam Al-Yafi'i,
Balaghana annal mauta la yu'adzibuna lailatal jumu'ati, telah sampai berita kepada kami bahwasanya orang-orang yang meninggal la yu'adzibun, mereka itu tidak diazab lailatal jumu'ati, pada malam Jumat, tasyrifan li hadzal waqti, karena memuliakan hari Jumat. Jadi yang kenapa orang ini nggak diazab sama Allah di dalam kubur, nggak ada fitnah di dalam kubur, karena memuliakan hari Jumat. Saking agungnya, saking hebatnya hari Jumat, orang yang wafat pada hari Jumat, malam Jumat, nggak ada azab di kubur. Kenapa? Tasyrifan, karena memuliakan di hadzal waktu, memuliakan waktu ini, waktu Jumat dan malam Jumat. Jadi kata Jumat itu jumi'ah, dihimpun seluruh kebaikan. Hari-hari yang lain nggak ada, nggak dapat, adanya di hari Jumat. Sehingga yang bagus itu kalau hari Jumat dia khusus, dia fokuskan untuk ibadah. Nah, ini ada satu hadis nih yang ditakhrij oleh Imam Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikatun yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim al-awwala fal-awwala. Apabila datang hari Jumat, kana ala kulli babim min abwabil masajid, maka di setiap pintu-pintu masjid itu malaikatun, ada beberapa malaikat. Malaikatun itu bentuknya jamak, artinya banyak. Kalau mufrad itu malakun, tapi kalau disebut malaikatun itu jamak. Jadi banyak para malaikat itu, mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Masjid At-Taubah ada 3 pintu. Maka pintu ini, di setiap pintu ada beberapa malaikat. Kalau datang hari Jumat, para malaikat itu mereka berdiri di depan pintu-pintu masjid. Di setiap pintu akses keluar masuk. Apa yang dia lakukan? Yaktubunan nasa ala qadri manazilihim, maka ditulis manusia, orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ala qadri manazilihim, atas kedudukan mereka. Al-awwala fal-awwala, orang yang datangnya pertama itu dicatat nomor 1 fulan bin fulan, nomor 2 fulan bin fulan, terus dicatat tuh satu persatu namanya dicatat. Fa'idha jalasal imamu tawawus sufufa, apabila telah duduk imam, artinya khatib udah duduk di mimbar, udah masuk, assalamualaikum warahmatullah, terus duduk khatib, itu namanya fa'idha jalasal imamu, imamnya udah duduk, tawawus sufufa, maka para malaikat itu mereka masuk ke dalam masjid. Udah nggak berdiri lagi di depan pintu-pintu masjid. Kapan? Kalau khatib udah assalamualaikum warahmatullah, masuk tuh. Waja'u, mereka datang tuh, masuk ke dalam masjid. Yastami'una dzikra, dia mendengarkan khutbah. Wa mathalul mahjiri kamathalil ladzi yahdi badanatan. Ini ranking 1, 2, 3 itu hadiahnya berbeda-beda. Orang yang datang tadi tuh yaktubunan nasa ala qadri manazilihim al-awwala fal-awwala, orang yang tadi dicatat nomor 1, 2, 3 fulan bin fulan, fulan bin fulan, itu dia dapat hadiah namanya badanah. Badanah itu unta yang tua, yang punuknya itu sudah 2, jadi besar, mahal, super ini Pak, unta yang punuknya 2, harganya udah ratusan juta ya. Yang unta punuknya 2 itu super. Jadi yang datang pertama itu dapatnya badanah ya, unta yang berpunuk 2. Summa kalladzi yahdi baqaratan, kemudian setelah itu ranking yang kedua itu dapatnya baqarah, sapi.
Setelah unta yang datangnya belakangan, ranking kedua itu dapatnya sapi. Summa kalladzi yahdil al-qabasha. Kemudian setelah itu adalah kambing yang besar, kibas. Summa kalladzi yahdi ad-dajajah. Kemudian ayam. Summa kalladzi yahdil baydah. Kemudian telur. Jadi unta, sapi, kibas, ayam, telur. Jadi kalau yang datangnya Pak ngepas waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia. Itu kira-kira dapatnya yang mana Pak? Saya kalau dulu ya masih kecil itu kampung-kampung biasanya Pak, itu jam 11:30 masjid itu sudah ramai Pak. 11:30 tuh saya dibiasakan kalau jam 11 orang tua saya udah nyariin saya, anak-anaknya tuh semuanya disuruh mandi. Jam 11 tuh dimandiin semua sama saya punya orang tua. Itu 11:30 kita udah ditenteng sama orang tua kita. 11:30 itu kita udah di masjid. Meskipun saya masih kecil ya, saya cuma lari-larian aja, bercanda sama temen-temen. Karena dimulai dari kecil, jadi pembentukan karakter dini itu penting ya. Jadi sampai sekarang itu tabiat itu ada pada diri saya. Kalau 11:30 itu saya mesti pasti udah ada. Jadwal khatib jauh sekalipun di Bogor itu, saya 11:30 saya upayakan saya udah ada di lokasi. Berarti saya datangnya sudah lebih awal. Jam 10 saya sudah jalan. 10:30 saya sudah berangkat. 11:30 saya upayakan pokoknya sudah sampai ada di lokasi. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah dibentuk begitu, dari kecil tuh. Dan hebatnya orang-orang dulu tuh ya, mereka tuh duduknya sudah di depan, menuhin sop yang pertama, bajunya putih-putih. Orang tua tuh dulu begitu Pak. Di kampung-kampung ya, orang-orang tua kita tuh begitu. Kalau sekarang Pak, kalau belum azan belum datang. Jadi kurang keberkahan ternyata orang-orang sekarang Pak. Beda dengan orang-orang dulu ya. Orang dulu ustadz susah, guru susah. Satu kampung itu belum tentu ada ustadznya Pak. Dia harus datengin guru dari luar. Belajarnya nggak seperti sekarang. Mudah buku, mudah mencatat. Orang dulu nyatetnya gimana? Ngajinya cuma ngaji kuping aja dia. Ngaji kuping. Ngaji kuping, nggak seperti sekarang gitu. Ngaji kuping aja. Metodenya itu menghafal dia. Ayo ikutin kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai sekarang karena kebiasaan dulu ngajinya begitu, yang panjang, yang pendek, ya begitu dulu karena memang mendengar aja gitu belajarnya. Saya katakan begini, soal keilmuan barangkali orang-orang dulu tidak sepintar orang sekarang Pak. Tapi soal keberkahan adanya di orang-orang tua kita Pak. Soal keberkahan kita kalah Pak. Saya bisa pastikan Pak, orang tua saya itu kalau secara keilmuan gak ada apa-apanya sama saya. Tapi soal gigit dengan agama, melaksanakan ketaatan dia terhadap agama, subhanallah, nggak ada duanya Pak, orang-orang tua kita Pak. Saya tanya jujur nih Pak, dulu rumah kita ada nggak kamar mandinya Pak? Nggak ada Pak. Kita kalau kamar mandi dulu buang air besar itu di belakang. Kalau orang Betawi di empang, di kebun Pak. Sekarang kamar mandinya bukan cuma di dalam rumah, tapi masuk ke dalam kamar. Gimana coba? Ya itu kurang keberkahan Pak. Bener nggak Pak? Iya, yang bener tua berarti Pak. Jadi beneran orang dulu, beneran orang sekarang kalau gitu Pak. Beneran orang mana ya? Beneran orang sekarang Pak. Orang sekarang nggak bisa buang di empang, nggak bisa buang di kebun. Ada tanah kosong, udah jadi klaster, developer udah masuk ya.
Para jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka saking hebatnya hari Jumat, mulianya hari Jumat, kita diminta untuk memaksimalkan diri beribadah. Jangan dapatnya telur atau bahkan kita nggak dapat apa-apa gitu, karena datangnya justru khotibnya udah naik, udah khutbah yang kedua, atau yang lebih parah, komat dia baru masuk, lagi udah wudhu gitu, baru masuk. Jangan kalau bisa. Apalagi dia datangnya tahu-tahu imamnya udah sholat 1 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat. Udah gitu dia ngerti, dia diri, dia tambahin lagi rakaat, cuma salah gitu. Dia cuma nambahinnya 1 rakaat doang, yang gak sah. Ya, kalau dapatnya 1 rakaat ketika sholat Jumat, ya dia mesti menambahnya 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Sebab dia nggak dapat khutbah tain, nggak dapat 2 khutbah. Khutbah itu kan pengganti 2 rakaat. Dia datangnya imam sudah dapat udah 1 rakaat, tinggal 1 rakaat. Dia kurang 1 rakaat, kata dia. Ya karena belum tahu aja gitu ya. Mestinya ditambelnya itu dengan 3 rakaat. Kalau sholat Jumat yang datangnya dapat 1 rakaat. Emang kenapa sih kita mesti datangnya duluan pagi-pagi gitu ya? Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, iktasilu yaumal jumu'ati wagsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa massu minat tibi. Mandilah kalian pada hari Jumat dan benar-benar mandi kalau hari Jumat. Jadi mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Wajib kalau kita dalam keadaan junub, haid, nifas, wiladah, ya itu wajib mandi. Ada yang sunnah, ini termasuk sunnah, yaitu mandi pada hari Jumat. Kesunahan itu buat siapa? Buat laki-laki dan perempuan. Mandi hari Jumat. Mandinya seperti mandi orang yang junub, seperti mandi yang haid. Dan kalau mandi itu ya pagi-pagi berangkat kerja itu sambil niat, saya niat mandi sunnah hari Jumat. Jangan cuma sekedar mandi doang biar dapat pahala. Kalau yang mandi harian, sehari 1 kali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, setiap hari, itu mubah. Mubah itu boleh dikerjain, boleh ditinggalin. Mandi silahkan, nggak mandi juga nggak dosa. Silahkan, namanya mandi mubah. Mana yang berpahala? Mandi pada hari Jumat. Sambil berangkat kerja boleh, silahkan gitu ya. Maniktasala yaumal jumu'ati kuffirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat, ini beda. Kuffirat, Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahan-kesalahannya. Fa idza akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khatwatin 20 hasanatan. Orang yang memulai lalu berjalan setelah mandi, dia melangkah ke masjid, setiap langkah kakinya itu dicatat sama Allah 20 hasanatan, 20 kebaikan. Setiap langkah, berapa langkah dari rumah ke masjid dihitung, semakin jauh semakin bagus. Itu sunnahnya kan, berangkatnya dari tempat A, pulangnya dari gang sebelahnya. Kenapa? Setiap langkahnya dicatat 20 kebaikan. Man ghasala waqtasala thumma baqara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a fa ansata wa lam yadgha kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha min baitihi ilal masjidi amalu hasanatin ajra siyamiha wa qiyamiha. Wa man iktasala yaumal jumu'ati wastaka wa massa min tibi in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjida wa lam yatakhatta riqaban nas thumma raka'a ma sya'allahu ayyurka'a thumma ansata idza kharaja al-imamu falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi kana kafaratan lima bainahuma wa bainal jumu'ati allati qablaha. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat lalu dia bersiwak, sikat gigi. Siwak itu perbuatannya, kayunya namanya arok, kayu arok. Kalau perbuatannya disebut siwak.
Jadi dia mandi sikat gigi, mandinya tuh seperti mandi yang junub, benar-benar mandi. Kemudian dia datang ke masjid, walam yarkab, nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Wadana minal imam, mendekat dengan imam, makin dekat makin bagus. Lalu mendengarkan, lalu tidak melakukan yang sia-sia, maka di setiap langkah kakinya itu, setiap langkah kakinya dari rumah sampai ke masjid itu dicatat sebagai amal kebaikan, seperti orang yang berpuasa di pagi hari dan malamnya dia menghidupkan malam. Itu pahalanya luar biasa. Ya, sudah masuk waktu isyraq. Oh ya. Barangkali para jamaah ada yang ingin bertanya sampai sini. Ya, mana dulu? Mana dulu? Monggo. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti yang jawab biar Yai Dr. Azmi. Mana? Silakan. Biar masuk video ya, Pak. Pakai ini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tad, kalau sekarang zaman sekarang kan kalau kita ingin mengetahui sesuatu sebetulnya juga bisa kita buka di Google ya. Karena semua dunia ini ada di Google, kecuali kapan kiamat itu nggak ada, Tad. Ya. Iya. Nah, yang ingin saya mintakan pendapat Ustadz, ya, mintakan pendapat Ustadz. Kan ada beberapa gitu, Tad. Kalau di hari Jumat itu masjid-masjid itu memutar murotal, Tad. Ya. Baik itu dilakukan oleh qori Ya. ataupun oleh recorder ya. Ya. Baik, kalau sekarang mungkin lewat YouTube lah disambungkan di situ. Setelah itu yang muternya entah kemana gitu. Nah, selain daripada alasan untuk memberitahukan kepada umat Islam bahwa ini hari Jumat dan ada sholat, ada nggak alasan yang lain? Karena kalau menurut saya, kan adabnya kalau kita mendengarkan ada yang membaca Al-Quran itu kan kita duduk diam dan menyimak. Itu kan adabnya ketika kita mendengar Al-Quran. Tetapi hal itu kan akhirnya, ya maaf ya Tad, agak mengganggu ya. Jadi kalau kita sudah berada di dalam masjid, lantas diputarkan murotal, apalagi speakernya itu di dalam, ya kita yang juga ingin membaca Quran jadi terganggu, berzikir terganggu, berdoa juga terganggu karena terganggu oleh faktor suara itu gitu. Iya. Apalagi kalau ada yang sedang sholat, karena kan adabnya kalau ada yang baca Quran kita diam, tapi kalau ada yang sedang sholat kita yang baca Quran ya mengecilkan suaranya. Iya. Supaya tidak mengganggu yang sedang sholat. Nah mungkin sementara ini saja dulu pertanyaannya. Iya. Makasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tangkap dua nih Pak. Yang pertama terkait dengan orang yang membaca Al-Quran melalui kaset, YouTube dan lain sebagainya. Yang kedua, pengajian itu mengganggu orang yang sholat. Jadi sebetulnya di dalam ilmu tasawuf, dalam kajian tasawuf itu, orang yang beribadah baca Quran dan lain sebagainya mengganggu ibadah yang lain itu nggak boleh, haram. Haram Pak, mengganggu ibadah itu Pak. Dan ini jadi persoalan sebetulnya di masyarakat ya, yang di kampung-kampung juga sama Pak, bukan cuma di komplek perumahan, di kampung-kampung itu Pak. Soal apa namanya, bulan puasa ya, jam 11, jam 12 dia masih baca Quran pakai pengeras suara luar. Bagus sebetulnya, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah kalau mic-nya mati, ngajinya juga mati. Ini sebetulnya dia mau ngaji atau mau ngapain gitu. Kita yang negur malah kita yang disalahin. Ya kalau mau jangan tinggal di dekat masjid, kata dia begitu. Ya repot ya, jadi masalah. Itu terus kalau yang ngajinya hari Jumat nih, yang ngajinya Polytron, Toshiba, Sony,
Nanti yang dapat pahala siapa Pak? Sony-nya Pak. Tosibahnya, Polytronnya nanti yang dapat pahala. Mestinya kalau dia mau ngaji gitu ya, ngajinya jangan pakai kaset, ngajinya jangan setel pakai YouTube gitu ya, ngajinya jangan pakai kaset, orangnya aja ngaji, pilihin yang bagus suaranya dan pakai suara luar, jangan pakai suara dalam gitu. Termasuk saya punya masjid gitu ya di Parakan tuh, ya akhirnya ya saya rubah dikit-dikit gitu. Cuma kita merubahnya nggak bisa dengan cara frontal Pak, karena ini sudah membudaya. Dari zaman dulu juga udah begini, sekarang aja pada protes gitu kan. Dari dulu juga udah begini, zaman orang tua. Ini syiar kata dia begitu. Salah memaknai Pak. Syiar itu kalau ngaji yang datang makin banyak, makin bertambah, makin bagus, itu syiar. Kalau cuma ngaji sendiri, nggak ada jamaahnya, ya itu mah ganggu orang. Jangan Pak, kita nih yang udah ngaji jangan deh ganggu orang, nggak boleh. Ini mesti diterapkan ya, jangan. Itu sebetulnya ya agak dilema juga Pak di masyarakat Pak, terlebih pengurus-pengurus yang notabene-nya mereka sudah agak sepuh, dan itu dalil mereka dari dulu juga begini. Susah dah Pak kalau dari dulu udah begini susah, padahal mah dulu nggak begitu. Dulu itu Pak sejarahnya rumah sepi, masjid satu, rumah itu jarang. Orang malam-malam dengar suara ngaji bulan puasa, nggak iseng, oh ada yang ngaji di masjid, dia nggak takut. Kalau sekarang ya orang nggak ada takutnya. Zaman dulu Pak, ya 20 tahun ke belakang lah, itu masih banyak orang yang kesurupan. Banyak kesurupan Pak. Kenapa? Musola cuma satu, masjid cuma satu, yang azan nggak kedengeran karena speakernya cuma sedikit, toanya dikit. Sekarang di situ ada masjid, beda RT ada musola, banyak tuh, banyak yang azan. Setan udah nggak ada yang mau Pak. Kebun-kebun udah ditebangin pohonnya, udah banyak penduduk, akhirnya setannya minggir Pak. Barangkali itu ya Pak Haji ya, ini mesti dengan kebijaksanaan sebetulnya Pak. Kalau yang begini-begini Pak, dibicarakan, nggak bisa frontal kita Pak, pelan-pelan gitu caranya. Baik Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan tadi hari Jumat dan malam Jumat, dalam hal kematian Ustaz, apakah memang tanda-tanda husnul khotimah itu salah satunya adalah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat? Karena kalau kebaikan hari Jumat itu banyak sekali, tapi mohon pencerahan Ustaz, apakah memang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat itu termasuk tanda-tanda husnul khotimah karena tidak diazab kubur? Itu Ustaz yang pertama. Yang kedua terkait dengan baju Ustaz tadi Ustaz, baju yang disenangi, apakah memang boleh Ustaz? Apa saya salah dengar bahwa memakai baju baru dikafankan Ustaz? Itu aja Ustaz, karena kalau setahu saya karena dua kain kafan yang tanpa berjahit Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat, ya karena memang hadisnya sahih Pak. Apakah orang ini berdosa selama hidupnya? Pasti ada dosanya, nggak mungkin. Dia pasti punya kesalahan, punya dosa. Cuma Allah kasih rahmat dia, Allah kasih hadiah dia, bisa meninggalnya di hari Jumat dan malam Jumat. Sehingga orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat itu memang nggak ada azab di kubur, diangkat fitnah kubur. Kenapa? Karena memuliakan saking agungnya hari Jumat, sehingga orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat itu nggak ada siksa kubur. Apakah orang ini termasuk husnul khatimah? Bisa jadi Pak, husnul khatimah dia baik, tapi nanti dia punya dosa, punya kesalahan, gimana Pak? Nanti dosanya ditangguhkan Pak, ditimbang kebaikan dan keburukannya. Kalau kita tamsilkan Pak, surga itu seperti lemari kita yang ada di rumah, baju kita, pakaian-pakaian kita itu
yang bersih-bersih, yang wangi, yang rapi itu masuk ke dalam lemari. Itu surga, Pak. Sebuah tamsil yang sederhana. Di mana pakaian kotor? Ada nggak pakaian kotor itu masuk ke dalam lemari? Nggak ada, Pak. Yang kotor-kotor itu di belakang. Kalau kotornya itu berat, itu pasti direndam dari semalam dengan deterjen, dikucek, digosok segala macam, Pak. Kapan dia boleh masuk lemari? Kalau sudah bersih, sudah wangi, sudah rapi, baru masuk lemari kita. Nah, surga begitu, Pak. Surga itu adalah orang-orang yang bersih dari segala kotoran, orang-orang yang bersih dari segala dosa. Orang-orang yang masih ada kesalahannya, ada dosanya, itu dicuci dulu, Pak, direndam dulu. Di mana rendamnya? Di neraka. Meskipun neraka itu juga bentuk rahmatnya Allah. Neraka itu, Pak, kita mesti memahami bahwa neraka juga itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Contoh, kita ini sehat, makan duren boleh, makan nangka boleh, makan jengkol segala macam itu yang kata orang jadi penyakit, sumber penyakit, makan daging kambing lah segala macam. Tapi karena kita sehat, imun kita kuat, nggak ada masalah, Pak. Makan duren seberapapun banyaknya itu perut aman aja tuh, asam lambung nggak naik tuh, paling cuma apa, gelegean, atop, gitu aja paling. Maunya duren ya. Kenapa kita nggak bisa makan duren, nggak bisa makan karena sakit? Waduh, kalau makan duren asam lambung naik nih gitu. Kalau makan kambing kolesterol nih. Anggapan kita sakit kita. Bagaimana caranya supaya bisa makan duren lagi, makan kambing lagi? Mesti berobat, mesti sembuh. Kalau sudah sembuh, sudah sehat, sudah berobat, itu kan nanti 2-3 hari. Kalau masih sakit, balik lagi ke dokter. Penyembuhannya itu bertahap. Nah, neraka itu obat, Pak. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga yang bersih, yang wangi, yang baik semuanya itu? Ya mesti berobat dulu. Berobatnya apa? Berobatnya masuk neraka dia. Itu neraka sama-sama bentuk rahmatnya Allah. Sebagaimana kita hidup, mau makan enak, mau minum enak di dalam surga, ketika di dunia mesti sembuh dulu. Jadi terkait apakah orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat min husnil khatimah, termasuk salah satunya itu, Pak. Bagus sekali. Jadi kalau minta doa meninggalnya hari Jumat, malam Jumat. Beda orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat. Apalagi disolatin habis sholat Jumat, Masya Allah, jamaahnya ratusan, bahkan ribuan. 40 orang aja, Pak, disolatin 40 orang, ya. Dari riwayat mengatakan magfurun lahu, diampunin dosa-dosanya kalau sholatnya 40. Apalagi kalau meninggalnya itu disolatinnya habis sholat Jumat, ratusan orang, ribuan orang. Kalau bukan orang baik nggak bisa, Pak, gitu ya. Ada amalan yang spesial di mata Allah yang diberikan kepada orang itu, hadiah dari Allah. Lalu baju yang dikenakan orang meninggal boleh, Pak, boleh. Para sahabat itu meninggal itu mereka minta gamisnya Nabi untuk dipakaikan. Bahkan orang-orang kafir sekalipun tuh meninggalnya itu, musuh-musuh Islam begitu mau meninggalnya itu, mereka minta gamisnya Nabi supaya dipakein itu ke badannya dia, supaya dia berharap ada bekas-bekasnya itu yang nempel ke dia nggak diazab gitu. Nah, orang yang pakai pakaian itu, yang dalemannya dipakai, dia dibungkus lagi pakai kain kafan, luarnya putih. Itu tidak mengapa, Pak. Meskipun warnanya merah, warnanya hijau gitu, itu tidak mengapa. Asalkan bajunya itu yang biasa kita sholat, biasa ibadah, sholat tahajud. Memang kita suka, kita belinya dari barang yang halal, uang yang halal, yang kita pakai terus menerus ibadah, kita seneng sama pakaian itu. Kita pesan sama istri kita, sama anak kita, nanti kalau bapak meninggal, ayah meninggal, ini pakaiin ya. Kenapa? Ini nanti buat jadi saksi di hadapan Allah. Orang-orang yang meninggal syahid kan, Pak, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya meninggal segitu-gitunya aja, Pak. Dengan baju-bajunya itu semuanya dikuburin aja gitu, Pak. Kenapa? Nanti bakalan jadi saksi di hadapan Allah.
Nah, termasuk baju nanti yang kita pakai itu buat bukan kafan kita ya. Kain kafan itu pembungkus akhir. Jadi kita pakai baju gamis lah, gamis yang kita pakai. Kalau mau dari sekarang berarti kita pilihin gamisnya yang bagus, yang putih gitu. Kita pesen sama istri sama anak kita, nanti pakai ini ya kalau meninggal. Kan orang yang umroh, yang haji itu ada kain ihram ya kan. Nah itu kadang-kadang dia pesen tuh, ini nanti ini ya pakein kain ihram. Kenapa? Dia pengen nanti kain ini dia bawa di hadapan Allah. Ya Allah, ini baju saya yang saya pakai untuk ibadah siang malam, sholat 5 waktu. Ini kan jadi asar Pak. Pakaian kita ini jadi asar. Asar itu bekas. Nanti sebetulnya ada nih kajian kita, asar. Kenapa orang yang sholat melangkah itu lebih baik daripada yang naik motor? Kalau yang masih bisa kejangkau itu, ini langkah kaki kita ada asarnya, ada bekasnya. Kebaikannya itu menempel pada diri kita. Seperti baju yang kena kunyit, udah dicuci, digosok, disikat segala macam, masih ada kuningnya tuh. Ah, itu namanya athar, bekas. Nah, athar kebaikan itu nanti dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya, Pak Dokter mau nambahin barangkali? Mohon maaf Kiai kalau ada yang salah-salah, mohon diingetin ini. Cukup ya, barangkali ya. Sudah jam 6 lewat. Kalau yang kurang-kurang paham mohon dimaklumi ya, segala kebaikan yang kebenaran hanya dari Allah, yang salah itu dari saya dan kurangnya pemahaman saya terhadap pemahaman ilmu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.